keputusan yang tepat menentukan masa depan Anda. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Banyak di antara kita tidak yakin ketika akan mengambil keputusan, sehingga gelisah, bingung, dan ragu menyelimuti hati. Akhirnya, dia selalu berada dalam keadaan tertekan dan pusing berkepanjangan. Adalah kewajiban seorang hamba untuk selalu bermusyawarah atau beristikharah kepada Allah, kemudian merenung sebentar. Setelah itu, jika kemudian dia merasakan ada sesuatu yang menurutnya paling tepat, majulah dan jangan ragu-ragu. Sekarang bulatkan tekad, tawakal, dan mantapkan hati agar hidup ragu-ragu dan bimbang cepat berakhir. Sebelum perang Uhud, Rasulullah berdiri di depan mimbar memimpin musyawarah. Para sahabat merekomendasikan agar Rasulullah turun langsung ke medan perang. Maka Rasulullah segera memakai baju perang dan mengambil pedang. Tapi rekomendasi para sahabat itu justru membuat mereka kikuk sendiri, sehingga harus meyakinkan kepada Rasulullah, "Apakah kami telah membuatmu tidak suka, wahai Rasulullah? Bagaimana kalau engkau tinggal di Madinah saja?" Rasulullah menjawab, "Tak pantas bagi seorang nabi jika dia telah memakai baju perangnya untuk melepaskannya kembali hingga Allah menentukan apa yang akan terjadi antara dia dengan musuhnya." Rasulullah keluar dengan semangat yang tinggi. Sebenarnya dalam menghadapi sebuah permasalahan tidak perlu sikap ragu. Masalah apapun harus dihadapi dengan tekad yang bulat dan kuat, sebab keberanian dan kepemimpinan itu tampak ketika dalam pengambilan keputusan. Sikap ragu-ragu adalah ketidakberesan dalam melihat sebuah permasalahan, semangat yang loyo, ketidakbulatan tekad, kegigihan yang tak tertata, dan perjalanan yang terhambat. Ragu-ragu adalah penyakit yang tidak ada obatnya kecuali dengan ketekadan, perbuatan, dan keteguhan hati. Banyak kasus yang menjelaskan bahwa keputusan-keputusan kecil dan permasalahan-permasalahan sepele harus maju mundur tak pernah selesai selama bertahun-tahun. Dalam hal ini bisa diterka bahwa faktor orangnya lah yang harus dibenahi. Mereka selalu ragu dan tidak punya keteguhan hati untuk mengambil keputusan yang bisa jadi karena faktor dalam dirinya atau faktor luar. Mereka memberi jalan kepada kegagalan untuk menyatu dengan jiwa mereka dan ternyata berhasil. Yang harus dilakukan setelah mempelajari kenyataan adalah memikirkan permasalahan itu, bertukar pendapat dengan orang yang bijaksana dan berpengalaman, beristikharah kepada Rabb alam semesta, berjalan ke depan menghadapi masalah, dan menyelesaikan yang sudah ada di depan mata terlebih dahulu. Sampai kapan kita terus goyah? Sampai kapan kita berjalan di tempat? Dan sampai kapan kita terus ragu untuk mengambil keputusan? Jika punya pendapat, maka kuatkanlah tekadmu itu, karena pendapat itu akan hancur ketika kamu ragu. Menggagalkan rencana yang sudah setengah jalan adalah kebiasaan orang-orang munafik, dengan selalu mempertanyakan lagi rencana yang sudah dijalankan dan mempertanyakan lagi rencana-rencana yang masih akan diambil. Dan jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain kerusakan belaka. Oleh karenanya, jika Anda mengambil keputusan dalam hidup ini, maka tentukan keputusan itu, maka Anda akan mendapatkan kehidupan yang benar. Saya berikan contoh sederhana. Jika Anda bermain game hex domino, Anda putuskan untuk melakukan max bet, apapun yang terjadi jangan sesali, karena itu adalah keputusan Anda. Karena apabila Anda ingin memax bet misalnya, tetapi Anda ragu-ragu, maka Anda tetap pada bet rendah Anda sehingga akan muncul jackpot. Disitulah Anda akan menyesali seandainya. Mereka selalu mengatakan seandainya akan jadi begini jika begini, dan bisa jadi dampaknya
kehidupan mereka pun berdiri di atas pengandaian, di atas langkah yang maju mundur dan ketidakjelasan. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman dan kafir. Tidak masuk pada golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan ini orang-orang kafir. Sesekali mereka bersama kita dan lain kali bersama mereka, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Oleh karenanya, jika Anda sudah mengambil keputusan, maka berpendirian teguhlah seperti gunung Uhud.